Raden Mas Suryaningrat atau yang lebih kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman-Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai dan orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di keluarga keraton Yogyakarta. Saat berusia genap 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Hal ini dimaksud supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas berinteraksi dengan rakyat, baik secara fisik maupun hati. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di LS atau Sekolah Dasar Belanda dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa dia selesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal penulis yang handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara berperan aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang nantinya akan dikenal sebagai tiga serangkai, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi pemerintahan kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Semangatnya tidak berhenti sampai sini. Pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintahan Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Als in ens der was, seandainya aku seorang Belanda, dan and the for Allen Mark of Allen for and, satu untuk semua, tapi semua untuk satu juga. Ini dinamakan kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Douwes Dekker. Akibat karangannya itu, pemerintahan kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pasangisang terhadap Ki Hajar Dewantara. Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang merasa rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan bagi keduanya. Douwes Dekker dibuang di Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negara Belanda sejak Agustus 1913. Sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman, kesempatan dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran.
sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Europese Akte pada tahun 1918. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurikan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bersifat nasional yang diberi nama National Undergraduate Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Pada 3 Juli 1922, perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada pendidikan didik agar yang mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda berupaya menentangnya dengan mengeluarkan ordinasi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga koordinasi itu kemudian dicabut. Selama mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman bujuk Jepang. Nah, saat pemerintahan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah satu seorang pemimpin bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah memerdekakan Indonesia, berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintah sudah terbentuk. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini, nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Ajarannya yang dituntut oleh Udayana atau di belakang memberi dorongan Ingmaria Mangkangso telah menciptakan peluang untuk berprakarsa Ingal Sosong Turodo atau di depan memberi teladan akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara.